Halo Tribuners dan Sobat WK, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam program Super Prediksi Euro 2024. Dan Tribuners, hari ini kita akan membahas mengenai pertandingan dari grup D, yaitu antara Prancis melawan Austria yang akan digelar pada Selasa 18 Juni 2024 pukul 2 dini hari. Dan saat ini kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber kita, yaitu Bung Alfa dan Bung Majid. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah, baik. Sehat. Oke. Nah, menurut Mas Majid dulu deh, ini Prancis, Austria atau Prancis nih yang dijagoin sama? Karena banyak yang milih Prancis, jadi saya pilih Austria dulu dari pengamatan. Oh, Austria, oke. Nah, kan kalau Prancis yang kita tahu nih udah 2 kali menang ya di Piala Eropa ini. Nah, kalau untuk melawan Prancis, Austria udah mempersiapkan apa aja nih? Iya, Austria memang kalau di grup D ini bisa dibilang tim yang tanda kutip tidak banyak dipilih untuk menang ya, karena di grup D ini bisa dibilang grup neraka karena dihuni Prancis, Austria, kemudian ada Belanda, ada satu lagi ada apa Bung Alfa? Ada Polandia. Ada Polandia dan Austria ini pertandingan pertama akan melawan Prancis yang notabene runner up Piala Dunia kemarin. Memang kalau secara kita lihat ya mungkin banyak yang jagoin Prancis ya. Cuma kalau kita lihat juga kalau ternyata Austria juga datang atau lolos ke Piala Eropa 2024 ini juga cukup mengesankan ya. Dia di kualifikasi kemarin di grup F memang dia runner up di grup F ya, di bawahnya Belgia. Tapi catatannya juga menarik ya. Dia dapat 6 kali kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Kemudian juga Austria ini ya bisa dibilang tim yang sekitar baru beberapa kali ya melaju ke Piala Eropa ini, dan saya pikir memang kalau untuk awal ya kans dari Prancis melawan Austria dengan notabene Austria tim yang tidak diunggulkan mungkin bakal tampil lebih powerful lah ya menghadapi Prancis. All out ya. Oke. Nah, untuk Prancis sendiri nih ada persiapan khusus nggak nih kalau dilihat dari pertandingan-pertandingan pas babak kualifikasi? Apakah akan tetap tampil prima kah gitu karena melihat kayaknya lawan Austria gitu? Ya, jadi kalau di setiap turnamen kan tentu ada persiapan khusus ya. Dan untuk Prancis dari babak kualifikasi kita lihat memang cukup mengesankan. Prancis itu tim dengan produktivitas gol paling tinggi, kalau nggak salah 29 gol. Dan memang untuk menghadapi Austria, tapi tentu nggak semudah itu juga ya. Kalau ngelihat dari kedalaman skuad dari Prancis juga, dan dengan pemain-pemain yang di setiap lininya itu dari mulai kiper, bek, gelandang, penyerang, sayap kanan, sayap kiri juga udah cakep banget. Dan kalau ngelawan Austria ya yang notabene memang bukan unggulan di grup ini, ya mungkin untuk laga perdana ya cukup mudah lah. Jadi prediksi akan berjalan mudah untuk Prancis. Lini serang Prancis ini cukup kompleks, mulai dari penyerang ada Kylian Mbappe, ada Thuram. Itu pemain-pemain yang memang cukup baik lah. Itu mungkin baru pemain inti lah. Di cadangan, di bangku cadangan masih ada mungkin Oliver Giroud yang mungkin akan memulai dari bangku cadangan karena faktor usia juga. Tapi ya nggak tahu kalau untuk laga perdana ngelawan Austria bisa aja Giroud dimainkan sejak awal. Dan juga memang yang sangat berbahaya dari Prancis adalah lini serangnya yang eksplosif. Yang seperti saya bilang tadi 29 gol. Kylian Mbappe sepanjang di kualifikasi kemarin kalau nggak salah masuk 5 besar top scorer juga, masih di bawahnya Romelu Lukaku dan Cristiano Ronaldo, baru Kylian Mbappe. Jadi untuk di Europe ini cukup difavoritkan juga menjadi juara Prancis. Oke, berarti pemain unggulannya tuh Mbappe ya? Ya itu salah satu unggulan di lini serang. Seperti yang saya bilang tadi, karena memang ada banyak tuh dari kiper Maignan lengkap, Jules Koundé di back lengkap. Pokoknya tim yang paling komplit kedalaman skuadnya di Euro kali ini bisa dikatakan Prancis sih. Oke, pantas saja ya paling diunggulin ya. Nah, untuk Austria sendiri gimana nih? Untuk keunggulannya apa? Terus pemain yang diunggulin siapa? Nah, Austria ini juga setelah pas babak kualifikasi dan FIFA Matchday dia juga jelang tampil di Piala Eropa ini dia juga punya catatan positif. Terakhir itu dia punya 7 kali match terakhir itu tidak terkalahkan. Bahkan di bulan kalau tidak salah September atau November akhir tahun lalu itu mengalahkan Jerman yang notabene sekarang menjadi tuan rumah dari Piala Eropa. Kalahnya 2-0 loh itu. Waktu itu berarti Austria itu memang
ya tidak bisa dianggap remeh, remeh, gitu. tidak dianggap sebelah mata walaupun di grup D ini dihuni sama negara-negara besar lah. Nah, Austria juga di sini ada salah satu pemain kuncinya yaitu si pemain Dortmund ya. Sabitzer. Iya, Sabitzer ya, kita tahu kemarin dia hampir membawa Dortmund juara champion ya, dan di lini tengah ini tim juga Madrid masih berkuasa iya, ya di Euro. mungkin kalau kemarin Madrid pemain yang nggak lengkap bisa lah ya juara lah Dortmund lah. Cuman, nah ini yang akan menjadi catatan pelatih negara lain, terutama pertandingan pertama Prancis. Ya pemain lini tengahnya dari Austria ini memang sangat bagus dan terlihat memang Austria sangat dominan bermain di lini tengah. Dia kadang juga bermain dengan formasi 4-4-2 atau kadang juga menggunakan 3 back, dan ini tergantung menghadapi Prancis yang benar kata Bung Alfa memang skuadnya paling lengkap lah. Di skuad ini mungkin tidak jauh berbeda ya sama waktu Piala Dunia kemarin. Mungkin dibilang hampir sama, jadi kekuatannya mungkin bisa dari pelatih juga bisa menganalisis ya permainan dari Prancis seperti apa. Dan sekarang memang Austria kembali lagi ini merupakan dibilang tim kuda hitam juga di grup D ini, tapi kita lihat nanti bagaimana bisa menghadapi Prancis. Oke, intinya pasti patut diperhitungkan ya Austria Patut ini. diperhitungkan. Oke. Nah, diagung-agungkannya Prancis pasti ada kelemahannya dong. Menurut Bung Alfa apa nih kelemahannya Prancis? Sampai syuting ini sih saya belum nemu kelemahannya, tapi ada satu yang di-mention ya. Apa tuh? Satu di-mention rame di medsos, kelemahan Prancis adalah di adu penalti. Karena kita tahu kalah lawan Argentina ya. Di Piala Dunia, dan juga di penaltinya Prancis ini ngeri-ngeri sedap sih. Ngeri-ngeri sedap karena memang mungkin pemain-pemainnya udah lebih terbeban ya mungkin ya. Tapi nggak tahu juga lah nanti di Euro kali ini apakah bakal ketemu babak adu penalti lagi atau enggak. Tapi kalau menurut saya sih secara kelemahan sih tipis ya untuk mencari kelemahannya. Mungkin kesalahan-kesalahan individual mungkin bisa aja terjadi di semua pemain bola lah. Ada kesalahan individual, tapi untuk pemain sekelas Prancis yang pemainnya notabene udah di top tier Liga Eropa, di situ ada Camavinga dan lain-lain. Ada N'Golo Kante juga dipanggil lagi di edisi kali ini yang sebelumnya sempat absen, dan kali ini dipanggil lagi untuk memperkuat kedalaman skuad dari Prancis. Yang saya lihat sih belum ada titik kelemahannya ya, karena memang serang-serangannya, cara dia bertahan itu sangat baik, dan juga back-backnya ya udah terbukti lah ya, Theo Hernandez, Jules Koundé, Dayot, Upamecano, habis itu ada William Saliba juga pemain Arsenal. Ya pemain-pemain ini ya menurut saya sih ya cukup baik lah untuk tampil di tim nasional, karena memang udah sejak lama bergabung dengan tim nasional, jadi itu menjadi sebuah kelebihan lah untuk dari Prancis sendiri. Oke. Nah, tapi kan ini kemampuannya cukup baik. Tapi untuk kondisi skuad sendiri gimana? Mungkin ada pemain yang cedera atau gimana untuk sejauh ini kalau Prancis nggak ada ya. Nggak ada yang pemain-pemain yang inti, karena memang kedalaman skuadnya bagus. Jadi kalau ada 1-2 cedera ringan pada saat latihan mungkin ya it's okay aja gitu. Nggak mungkin yang ramai diperbincangkan di edisi kali ini tuh Euro itu cederanya si Frenkie de Jong Belanda itu ramai dibilang, ramai diomongin. Habis itu Spanyol juga ada si Gavi ya kalau nggak salah lagi cedera juga. Ya pemain-pemain itulah. Kalau di Prancis sih karena memang mungkin nggak terlalu tipis skuadnya, jadi bisa ketutup gitu. Cepet Karena memang dalam skuad itu kan banyak banget lah. Itu baru yang saya sebutin tadi, belum yang di bangku cadangan kayak ada Barcola, Mendy segala macam, ada Ibrahima Konate juga, Kingsley Coman juga, itu masih cukup komplit lah untuk Prancis. Oke, skuad yang kuat ya. Untuk Austria sendiri gimana nih kondisi skuadnya sekarang? Nah, Austria ini mungkin kalau bisa bilang Prancis tuh banyak pemain-pemain yang tak terkenal ya. Kalau misal di Austria memang kebanyakan pemain-pemain yang tampil di Liga Jerman ya. Banyak di Liga Jerman. Hampir semua main di Liga Jerman. Dan kita tahu Liga Jerman mungkin tidak terekspos begitu, tapi permainan Liga Jerman itu kalau kita lihat sekarang ya mainnya dengan cepat lah ya, dan juga build up-nya juga yang bagus. Di sini juga ada beberapa pemain tadi yang saya bilang, ada si Marcel Sabitzer dari Dortmund, kemudian juga ada penyerang, ada si Arnautovic tuh yang di Inter Milan. Kemudian juga ada beberapa pemain di seperti dari Bayern Munchen tuh ada si Conor Laimer dan lain sebagainya. Conor Laimer. Dan saya pikir ini pemain-pemain yang punya pengalaman ini juga akan melihat pemain-pemain rekan-rekannya lagi untuk bisa menghadapi yang bisa dibilang sih Prancis banyak pemain berpengalaman ya.
ya kembali lagi kalau misalnya lihat lini serang, pertahanan dan lini tengahnya dari Austria, saya lihat dari 7 pertandingan tadi saya lihat memang belum tidak terkalahkan ya. Saya pikir ya mereka akan tetap konsisten di grup D ini, dan saya pikir kalau misalnya lawan Prancis juga masih akan tetap bisa menyerang, walaupun prediksi memang Prancis akan mendominasi jalannya pertandingan nanti. Oke. Nah, untuk strategi sendiri kan tadi tergantung ya dari pelatih. Tapi kalau misalkan menurut Bung Majid nih, apa nih yang bakal dikeluarkan pelatih, strategi apa untuk melawan Prancis yang diagungkan ini? Lawan Prancis yang punya latar belakang sangat kuat dalam serangan sama lini tengahnya, itu emang bisa dibilang gila banget ya. Kemarin buktinya mereka juga, ya apalagi kita tahu Mbappe ya, dari lini pinggir sampai ke depan, dia bisa memang salah satu pemain yang dibebaskan Mbappe. Dan ini juga akan menjadi PR buat lini belakang dari tim ini. Terus kemudian juga saya lihat ya mungkin akan lebih bertahan dulu nih untuk menghadapi Prancis. Bagaimana ngelihat ya, mungkin setelah itu pelatih juga baru akan melihat skema yang 10 menit 20 menit, habis itu mungkin babak kedua ya mungkin bisa kebobolan dulu, tapi habis itu akan ada adaptasi untuk bisa menyandingkan permainan Prancis seperti apa. Oke, nah untuk Prancis sendiri kira-kira akan mengeluarkan strategi seperti apa nih? Iya, kalau untuk melawan Austria, karena di pertandingan sebelumnya sebenarnya di FIFA Matchday bulan Juni kemarin, itu Prancis gagal menang lawan Kanada 0-0, tapi di match itu tuh ada perbedaan tuh. Di match sebelumnya lagi di FIFA Matchday periode yang sama ngelawan Luxembourg, Prancis itu berhasil menang 3-0 tapi dengan formasi yang berbeda. Pas ngelawan Luxembourg itu Prancis main dengan 3 back, jadi 3-4-2-1. Dan di ngelawan Kanada tuh 4-2-3-1. Jadi ada perbedaan wingbacknya ya. Dan kalau ngelihat lawan Australia kayak bau-baunya sih bakal main 3 back lagi sih. Deschamps pasti bakal nurunin 3 back lagi. Defensif ya berarti ya. Defensif karena memang Austria adalah kartu matinya sebenarnya di match ini sih kalau menurut saya. Karena di match ini dia kalau bisa dapetin seri aja udah bagus banget sebenarnya. Sebenarnya. Yang pertama Poin realistisnya adalah mendapatkan hasil seri melawan Prancis, dan selanjutnya mungkin ngelawan Polandia dia bisa curi poin, dan ngelawan Belanda juga ya so-so lah. Jadi salah satu pertandingan penentu ya. Pertandingan penentu di awal. Jadi kunci di Prancis adalah bagaimana pemain Austria di match kali ini bakal all out untuk menahan imbang Prancis minimal. Kalau menang ya mungkin persentase menangnya mungkin bisa saya bilang 25-75 lah. Jauh ya. Benar, karena memang persentasenya jauh banget, dan kalau head to head Prancis Austria juga udah terakhir menang Austria itu 2008 lawan Prancis, udah lama banget. Dan Prancis di match kali ini ya yang seperti saya bilang bakal 3 back atau juga dengan 4 back, tapi kayaknya mungkin enggak di match kali ini karena terbukti pas ngelawan Kanada main 4 back gagal efektif lah untuk di lini serangnya juga. Dan di match nanti Kylian Mbappe mungkin diplot jadi striker bukan di winger. Jadi mungkin seperti yang dibilang tadi diberi kebebasan untuk memilih lini poros serangannya. Jadi di match nanti Austria ya mungkin kewalahannya di Mbappe karena memang di 3 belakangnya mungkin masih ada pemain-pemain lain seperti Griezmann atau juga Thuram, dan kemungkinan sih ya bisa kalau memang Austrianya nggak bisa improve ataupun juga ngeluarin performa terbaiknya, kayaknya bisa kalah besar ya di match pertama. Tidak menutup kemungkinan ya. Oke. Nah, kalau misalkan ngelihat dari sejarah di Piala Euro ini kan Prancis biasanya kan tampil bagus terus nih. Nah, untuk Austria sendiri nih, apakah berpotensi untuk lolos ke babak 16 besar, Bang Majid? Austria ini untuk sekarang itu udah kali keempat ya di Eropa. Sebelumnya dia tampil di tahun 2008, 2016 sama 2020, dan pencapaian terbaiknya dia itu lolos 16 besar di tahun 2020. Dan saya pikir memang sekarang sudah ada penambahan pemain baru ya, mungkin kalau untuk pencapaian sampai juara Austria mungkin agak berat lah ya. Mungkin kalau untuk saya prediksi untuk bisa mengambil 3 peringkat terbaik sih masih bisa di grup ini. Terlihat kan karena kalau bisa dilihat kan kalau grup-grup besar ini mungkin mereka akan bermain juga tidak akan banyak skornya ya. Tapi kita lihat Austria bagaimana, benar kata Bung Alfa, bagaimana di pertandingan pertama ini pertandingan menentukan. Jadi Austria menghadapi Prancis yang mungkin
akan menjadi targetnya tuh yang realistis yang mereka dapatkan dari Prancis ya 1 poin itu udah bagus banget lah. Kemudian lawan Polandia bisa dapat 3 poin dan lawan Belanda bisa menahan jadi 5 poin di terakhir ya. Kalau kita lihat di grup ini mungkin itu yang target dari Austria ya. Cuman kalau misalnya jangan sampai kalau sampai kalah di pertandingan ini ya kemungkinan mental itu juga akan berpengaruh, terlebih Polandia juga bagus apalagi Belanda di akhir. Oke, tadi kan Bung Alfa bilang 75-25. Kalau dari Bung Majid gimana? Kalau untuk saya sendiri kalau emang presentasi menang emang sangat sulit ya. Mungkin kalau Bung Alfa 75-25, kalau saya mungkin 60-40 lah ya. Oke, ada 40% lah ya, ya, masih ada. Tapi kalau saya melihat sih kalau untuk potensi imbang ada sangat besar ya kalau imbang. Karena bagaimanapun sekarang di negara Eropa juga hampir merata ya sepak bola ya. Kita lihat juga margin kekalahan juga nggak jauh-jauh banget ya sekarang. Mungkin bisa marginnya nggak sampai yang 4-0, 4-0 atau margin 3 dan ya tidak kemungkinan di Piala Eropa tahun ini ada dongeng 2004. Waktu itu Yunani yang tidak diunggulkan bisa menjadi juara. Kayak Bung Alfa. Apalagi waktu itu lawan tuan rumah ya Bung Alfa ya. Portugal ya. Siapa tahu tim-tim kecil ya kita lihat depannya. Ada Albania juga, terus ada Grego juga apa? Georgia tuh debut di tahun ini debut. Tuh debut tahun ini. Oke. Nah untuk Austria sendiri kalau misalkan nih ternyata imbang atau ternyata mengejutkannya menang, apakah bakal berpengaruh nih ke tim-tim lain untuk waspada atau gimana nih? Ya kalau berhasil menang sih ya luar biasa ya. Pasti berpengaruh dan benar dimention tadi lolos ke 16 besar di edisi sebelumnya. Itu jadi runner up waktu itu kalau nggak salah. Yang satu grup sama Belanda sama Makedonia Utara sama Ukraine di edisi sebelumnya. Jadi ya nggak menutup kemungkinan lah. Terus kalahnya juga di 16 besar waktu itu sama Italia. Sama Italia dan ya semua bisa terjadi sih kayak kalau orang bilang tuh sepak bola itu kan bola itu bundar. Tapi kan kaki orang beda-beda. Jadi gitu. Jadi untuk persentase menangnya yang udah saya bilang tadi dan Austria ya kemungkinannya cukup bakal kesulitan sih. Pasti bakal kesulitan ya. Nggak mungkin nggak kesulitan karena memang yang saya bilang tadi memang Perancis sudah cukup superior lah, skuad-skuadnya memang yang dijagokan masuk final adalah Perancis. Dan Austria mungkin kalau ke 16 besar bisa jadi aja karena memang lewat peringkat ketiga terbaik asal dia memang nggak kalah besar dan juga selisih golnya itu bagus. Jadi istilahnya kalau misal pun dia kalah atau menang, kalahnya nggak gede dan dia harus kalau kalah juga, kalau misal dia kebobolan banyak, dia harus ngegolin banyak juga. Jadi selisih golnya dikit. Jadi dia bakal dihitung juga itu. Benar, karena selisih gol masuk hitungan. Setelah poin kan tentu poin, habis itu ntar selisih gol, baru nanti jumlah mencetak gol. Jadi ada itulah kalau nggak salah itu peringkat pertamanya itu 1, 2, 3-nya itu tuh. Kualifikasi untuk peringkat ketiga terbaik. Nah, jadi di Austria mungkin bisa ngincar dari peringkat ketiga terbaiknya. Gitu. Oke, terakhir nih. Prediksi skor. Apa nih dulu yang mau duluan prediksi skor? Kalau prediksi skor ya, kalau nanti pertandingan Prancis lawan Austria memang jelas ya, ball possession tuh bakal dikuasain Prancis ya, 60% ke atas lah bakal menguasai. Cuman Austria ini juga nggak akan melewati pertandingan pertama ini dengan mudah ya. Dia bakal kerja keras ya, itu saya pikir untuk mendapatkan minimal 1 poin, menahan imbang. Ya imbang lah ya, 1-1 atau misalnya kalau misalnya Prancis udah gol 2-0 ya dia comeback jadi 2-2 gitu. Yang penting bisa imbang lah, atau nggak 0-0 juga. Oke, imbang berarti ya kalau dari Bung Majid. Dari Bung Alfa sendiri berapa nih skornya? Kalau skor yang saya prediksi sih ya cukup besar lah kayak kemenangan untuk Prancis ya karena tetap pede ini Prancis ini. Tetap pede sih, tapi kalau nggak bisa pede juga, tapi mungkin atmosfernya beda ya karena di yang saya bilang tadi dia bisa kalahnya itu lawan Italia di edisi sebelumnya di 16 besar dan itu ternyata perpanjangan waktu, babak perpanjangan waktu. Berarti bisa tim ini tim yang ngotot gitu loh Austria, tapi bedanya waktu itu adalah 16 besar, partai hidup mati jelas. Nah, kalau di fase grup jadi pelatih itu mungkin bakal ada banyak pertimbangan nih, bakal nurin pemain intinya kah atau bakal all out di match pertama kah atau gimana, itu pasti banyak pertimbangan karena match selanjutnya Austria juga pasti nggak mudah, lawannya Polandia dan Belanda yang notabene sama kuatnya gitu. Dan untuk prediksi skor sendiri ya untuk Prancis 3-0 bukan hal yang mustahil lah. 3-0 ya?
Oke deh Handi, kita akan melihat bagaimana, karena kan seperti yang disebutkan Bung Alfa tadi, bola ini dinamikanya sangat dinamis sekali. Nanti kita akan mengetahui bagaimana hasilnya di pertandingan pada Selasa 18 Juni 2024 jam 2 dini hari. Tribuners dan Sobat WK, demikian super prediksi Piala Eropa 2024. Saksikan super prediksi Piala Eropa 2024 lainnya yang pastinya akan membahas pertandingan-pertandingan dari seputar Piala Eropa ini. Saya Giok Mengwan dan juga Bung Alfa dan Majid Abdul. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa.